بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah wa akhwatuna rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala kita telah menyelesaikan kitab Al-Usul As-Sittah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Dan insyaallah taala setelah pembahasan tersebut kita akan membahas kitab Al-Azim, kitab yang mulia karangan Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, yakni kitab Riyadhus Shalihin. Akan tapi dalam pembahasan kitab ini insyaallah kita akan mulai dari atau tidak kita mulai dari awal. Sengaja kita tidak mulai dari awal. Dan insyaallah inilah tidak mengapa. Dan yang kami rencanakan insyaallah taala kita akan mulai dari bab yang ke-28. Jadi bab yang ke-28. Nah, adapun hadis dari bab ini, hadis yang pertama nomor 245. Hadis nomor 245. Nah, adapun mengapa yang dipilih kitab ini? Yang pertama karena sedikitnya kitab yang saya bawa masih di kampung di sana, yang saya bawa sedikit saja, di antaranya kitab ini. Dan kenapa yang dimulai dari bab yang ke-28? Nah, dikarenakan yang sama saya kitab Riyadhus Shalihin ini ada 4 jilid. Yang bab yang ke-28 ini bab yang pertama di jilid yang kedua. Sehingga saya pilih dari bab ke-28. Baik. Kenapa tidak dari awal? Mungkin Anda bertanya, kenapa tidak dari awal? Karena kita sering memulai kitab Riyadhus Shalihin dari awal dan tidak pernah selesai. Nah, begitu sehingga saya mulai dari pertengahannya. Dan alhamdulillah Ustaz tadi hafizahullah wa ra'ah, dia juga mengajar kitab Riyadhus Shalihin di kampung Serangan. Beliau mulai dari awal. Jadi dia memulai kitab Riyadhus Shalihin dari awal dan sekarang masih di tengah pembahasan bab sabr. Nah, di kampung Serangan, selatannya Ngambilan atau masih termasuk Ngambilan barangkali. Yang sebelumnya di kampung Suronatan ada sesuatu di sana halangan, kemudian dipindah ke
Sirana. Oleh karenanya saya memilih mulai dari bab 28. Paham ya? Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa Ustaz tidak dari awal? Ada apa dengan bab yang pertama itu? Jangan barangkali. Makanya saya jelaskan. Apa ya? Barakallahu fiikum. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah. Bab, mungkin ada yang perlu karena di luar hujan ada sesuatu barangkali sahabat. Bab satri awratil muslimin wan nahyi an isya'atiha li ghairi daruratin. Bab menutup aibnya kaum muslimin. Wa nahyi an isya'atiha, dan larangan untuk menyebarkannya li ghairi daruratin, dalam keadaan tidak diperlukan, tidak darurat. Ini artinya kalau darurat boleh. Insyaallah akan kita rinci di pembahasan berikut dan berikutnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menyukai, diperhatikan, orang-orang yang menyukai, jadi suka dia. Antaji al-fahishatu, menyukai dengan tersebarnya al-fahisyah, kejelekan-kejelekan. Fil ladzina amanu, di tengah orang-orang yang beriman, lahum adzabun alim, maka bagi mereka siksa yang amat pedih. Fid dunya wal akhirah, di dunia ataupun di akhirat. Surat An-Nur ayat 19. Qati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-awrah, tadi kan babnya satru auratil muslimin, menutup auratnya muslimin, aibnya. Al-aurah ini ada dua jenis. Aurah yang sifatnya hissiyah dan aurah yang sifatnya maknawiyah. Aurah yang hissiyah itu yang nyata, panca indera, bisa dilihat. Yang kedua maknawiyah, yang tidak bisa dilihat. Adapun yang hissiyah yang bisa dilihat, hiya ma yuharram an-nadharu fi, yaitu aurat yang kita dilarang untuk melihatnya. Yang kita dilarang untuk melihatnya namanya aurat. Auratnya laki-laki apa, auratnya perempuan apa, yang dilarang kita melihatnya, kecuali yang diperkecualikan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, an-nisa'u kulluha aurat. Wanita itu seluruhnya adalah aurat. Nah, itu artinya apa? Yang hissiyah, yang kelihatan. Misalnya kalau kubul wa dubur, kubul dan dubur. Atau yang ma'ruf pada pembahasan fikih, aurat. Di sana khilaf ulama, ada yang menyebutkan di antara susar sampai sampai lutut dan seterusnya. Dari pembahasan aurat, paham ya? Ini aurat yang hissiyah, yang kelihatan. Maka yang seperti ini kita juga dilarang untuk melihatnya. Kita dilarang untuk melihatnya, kecuali yang diperkecualikan, misalnya milik kita sendiri, atau barakallahu fikum milik istri kita,
atau seorang istri melihat punya suaminya, atau ma malakat aimanuhum, budak-budak mereka, ini diantara yang diperkecualikan, maka dibolehkan melihat aurat orang tersebut selama itu yang diperbolehkan. Paham ya? Atau darurat, ini mungkin karena sifatnya tibiah, kedokteran, mungkin ada bedah apa, atau mungkin ada pengobatan apa dan seterusnya, maka ini juga diperbolehkan. Adapun secara umum ini tidak boleh. Secara umum hukum adat. Wal aurat al ma'nawiyah, adapun aurat yang sifatnya ma'nawiyah, secara maknawi, yang dimaksud adalah al aib wa al khalqi wal aul awil amali. Khuluqi awil amal, bisa khalqi bisa khuluqi. Nah, dua-duanya dikategorikan oleh para ulama sebagai aib. Nah, aib atau jeleknya satu atau kurangnya, cacatnya seseorang. Diulangi, cacat belum ada sesuatu katanya. Nah, yang itu orang kalau melihat berarti awil amali, atau yang sifatnya itu perbuatan, atau yang sifatnya perbuatan, atau boleh juga dari dibaca khuluqi, yakni jeleknya akhlaknya, jeleknya akhlak. Ini aurat secara maknawi, aib dan yang semisalnya. Nah, sebelum kita membahas menutup auratnya kaum muslimin, menutup aibnya kaum muslimin secara fisik atau maknawi, maka perlu kita jelaskan tentang sifatnya manusia, sehingga jangan kemudian kita terbawa serba menuduh dan menuduh, ternyata semua kita itu sebenarnya sama secara keumuman, secara tabiiyah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 72, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi. Sesungguhnya, kata Allah Subhanahu, kami tawarkan amanah ini. Kami tawarkan amanah ini, yakni Islam, ala samawati wal ardi, kepada langit-langit dan bumi, wal jibala, dan gunung-gunung. Ditawarkan amanah, yakni apa? Li ibadatillah, agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu dan seterusnya. Fa'abaina ayyahmilnaha, dan mereka enggan untuk memikulnya, enggan untuk memikul amanah ini. Wa ashfaqna minha, dan mereka merasa berat darinya. Wa hamalahal insan, dan akhirnya pun diambil, dipikul oleh manusia. Ternyata manusia yang lebih mampu, manusia lebih kuat dari langit-langit, bumi dan gunung. Ternyata antum lebih kuat itu. Innahu kana zaluman jahula. Ada yang kurang begini. Allah Subhanahu menyatakan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Nah, setelah tadi kuat ternyata manusia bisa ngalahkan langit, bumi sama gunung karena mampu memikul. Ternyata sifatnya manusia itu zaluman jahula, zalim lagi jahil. Nah, ini sifat keumuman al-insan, sifat keumuman, memang tabiiyahnya, tabiatnya. Sehingga manusia al-insan mautu bihadaini wasfan, memiliki dua sifat ini, adl wal jahal, zalim dan jahil. Sehingga terkadang seseorang itu terjatuh pada kesalahan dengan sengaja. Salah tapi memang sengaja. Fayakun zaliman, maka ini dihukumnya apa? Zalim. Atau bisa jadi seseorang itu terjatuh pada kesalahan tapi tidak sengaja, tapi karena dia bodoh, tidak tahu.
karena ketidaktahuan dia, maka dia terjatuh pada apa? Kejahilan. Berarti cuma dua. Kalau salah karena sengaja zalim, salah karena tidak tahu, maka dihukumi jahil. Paham ya? Nah. Dan inilah keadaan manusia. Illa, ini baru dikecualikan. Illa kecuali orang asamahullah yang Allah Subhanahu menjaganya. Allah Subhanahu memberikan taufik kepadanya. Dengan apa? Bil ilmi, dengan ilmu. Dengan ilmu. Sehingga dia tidak terjatuh pada kekeliruan karena ketidaktahuan. Tidak terjatuh pada kejahilan. Nah. Atau mungkin barakallahu fikum, orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya taufik, Allah Subhanahu anugerahkan kepadanya keadilan dan yang semacamnya, sehingga dia tidak terjatuh kepada kesalahan dengan sengaja, sehingga dia menjadi orang yang zalim. Berarti di sini ada 3 jenis orang. Ada 3 jenis orang. Yang pertama, melakukan kesalahan dengan sengaja, zalim. Yang melakukan kesalahan karena tidak tahu, jahil. Dan yang ketiga, orang yang Allah jaga dari keduanya dengan sebab ilmu dan taufik. Nah, paham ya? Dari keadaan itu, setelah kita mengetahui bahwa manusia itu memang tabiatnya itu naqs wal aib, kurang, serba banyak cacatnya, aibnya, atau yang semisalnya, maka seharusnya bagi seorang muslim itu menjaga muslim yang lain. Seorang muslim menjaga muslim yang lain dengan menutup aibnya dan tidak menyebarkan kepada orang lain bila saja tanpa ada kebutuhan sedikit pun. Karena ini sebetulnya sama saja dengan mencela diri sendiri. Sama saja dengan mencela diri sendiri. Misalnya ada seorang yang terjatuh pada kezaliman, ini dengan sengaja, salah dengan sengaja. Misalnya seseorang jualan, wa yakun wish fi amal, dan dia melakukan penipuan pada perbuatannya. Orang jualan jeruk, kelihatannya dari atas bagus, ternyata yang busuk itu ditutup-tutup di bagian bawah. Nah, atau mungkin orang jualan jeruk yang dipamerkan, yang dipajang yang bagus-bagus, giliran nimbang diambilkan yang tidak bagus. Kelihatannya mengambilkan ke tangan kanan, menimbang tangan kiri, melipir-melipir, naruh yang jelek dengan sengaja. Nah, ini akhirnya muslim, saudara yang muslim terjatuh pada apa? Kezaliman. Maka hendak yang kita kerjakan apa? Ansahu, nasihatkan. Tidak kemudian langsung pulang tuh kalau jual jeruk gini, kasihan nanti tidak laku. Nah, kenapa? Karena belum ditempuh. Sebab yang pertama yaitu an-nasihat, ansahu. Barangkali kali yang kedua datang beli jeruk lagi. Pak, kemarin kok saya beli jeruk dapatnya yang jelek-jelek ya. Padahal saya lihat itu jeruknya bagus. Setelah sampai rumah saya buka kok jelek-jelek ya. Jadi, barangkali mungkin saudaranya kemudian, iya, saya ini jualan kok ya tidak begini dan begitu. Paling dia menjawab dengan senyum. Mudah-mudahan dengan sebab itu lain kali ketika dia menjual dengan cara yang baik. Atau ternyata masih belum, ketiga kalinya coba beli lagi, lama-lama bangkrut ini. Beli jeruk terus. Baik. Hingga mudah-mudahan orang tersebut kembali dan berjual dengan cara yang baik tanpa penipuan. Paham? Sekarang kalau misalnya ternyata dia paham nasihatnya, sindirannya, ternyata kok masih seperti sebelumnya, maka kita diperbolehkan untuk
menyebarkan kepada orang yang kira-kira dibutuhkan perkara tersebut. Ada saudaranya, saya mau beli jeruk, jangan beli di sana. Nah, saya itu sudah beli, sudah 1-2 kali sudah saya kasih tahu jangan begitu, tapi masih begitu saja. Jangan beli di sana. Nah, maka ini sudah diperbolehkan. Paham? Barakallahu fiikum. Ketika seseorang tanpa menempuh sebab-sebab sehingga serta-merta dia sebarkan kejelekan ikhwah, akhinya, saudaranya yang menjual dengan cara yang tidak baik tadi, itu sama saja dia membuka aibnya sendiri. Kenapa demikian? Karena tentunya dia juga pernah terjatuh pada suatu kezaliman. Tidak mungkin tidak. Mungkin dalam bentuk yang lain, bukan jual beli, barangkali hutang piutang, pinjaman, atau barangkali muamalah antara dia dengan tetangganya, atau yang semisalnya yang terkandung di dalamnya satu kezaliman. Nah, ini pasti terjadi seorang hamba itu, tidak mungkin tidak, karena sifatnya manusia ini. Apakah dia suka perbuatan dia dulu melakukan kezaliman, entah itu dalam hutang piutangnya, pinjaman-pinjamnya, muamalah dengan tetangganya, atau seterusnya. Apakah dia suka kalau diberitakan kepada orang lain? Sebagaimana dia telah menyebarkan aibnya orang lain kepada yang lain. Anggap saja kalau misalnya saya itu jadi dia, tapi hanya saja permasalahannya berbeda. Kira-kira saya itu bagaimana? Kira-kira perasaan kita dengan orang yang menyebarkan ini bagaimana? Pasti benci sekali. Kurang ajar pulangnya. Belum nanya-nanya saya dia sudah begini begitu. Kan begitu. Tahu ya? Karena sifatnya manusia yang demikian, maka kita dilarang dengan secara mutlak. Secara mutlak artinya dari semua keadaan, pokoknya sak karpe menyebarkan aibnya kaum muslimin. Li'anna al-insana basyarun, karena manusia itu dia makhluk biasa, basyar. Terkadang berbuat kekeliruan. Terkadang seseorang itu berbuat kekeliruan an syahwah, dari syahwatnya, sehingga dia terjatuh pada kezaliman. Tapi terkadang orang biasa yang jujur, masya Allah, syaitan datang terus membisiki sampai dia terjatuh pada satu kekeliruan. Barangkali yang keliru tadi pas didengar oleh orang lain. Kebetulan tadi ini pas yang keliru. Nah, barangkali setelah itu dia bertaubat kepada Allah dan tidak mengulangi lagi. Bayangkan kalau sudah terlanjur diketahui oleh orang, tersebar kemana-mana tentang keadaan dia, dalam keadaan itu dia cuma terjatuh sekali saja. Biasanya itu jujur cuma sekali, dia berbuat kebohongan misalnya. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Atau mungkin saudara kita terjatuh karena kejahilan, bukan kezaliman. Karena dia tidak tahu. Tidak tahu. Ternyata keliru. Saya kira begini dan begitu. Barangkali seperti itu. Maka kita ambil uzur-uzur tersebut dari saudara-saudara kita. Barakallahu fiikum. Adapun dalam ayat yang dijelaskan, sesungguhnya orang-orang yang menyukai antashi al-fahisyah, tersebarnya al-fahisyah, suka kalau tersebar. Ini sudah dapat ancaman dari Allah Subhanahu, lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Mereka dapat siksa yang amat pedih di dunia dan akhirat. Terlebih lagi orang yang memang menyebarkannya. Kalau suka kan belum tentu dia yang menyebarkan. Misalnya sekarang beredar majalah-majalah yang fiha nisa'al khaliyah, wanita-wanita yang pakaiannya belum jadi, misalnya.
pakaian-pakaian yang menjadi, dia senang dia. Nah, suka, bagus ini, prospek ini, jualan majalah. Nah, ini disukai anak muda barangkali. Maka ini sudah mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Terlebih lagi orang yang menyebarkannya, yang mencetaknya, yang menerbitkannya, dan seterusnya. Terlebih lagi. Nah, dosanya jauh lebih besar. Atau mungkin melalui sinema, film, sinetron, televisi, atau iklan, atau mungkin reklame di pinggir jalan, dan seterusnya, dari media-media yang menyebarkan kejelekan di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian suka, wah bagus, gambarnya bagus, fotografernya masya Allah bisa merancang demikian bagusnya. Ini sudah mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi yang mengerjakannya. Sekarang ada film bagus baru muncul, judulnya ini dan itu. Di dalamnya isinya apa? Isinya begitu-begitu. Nah, kejelekan isinya yang akan menurut mereka baik, tapi sebetulnya tidak baik. Yang penting kan sudah lulus sensor, sudah boleh. La haula wala quwwata illa billah. Maka orang yang suka seperti ini sudah dihukumi oleh Allah Subhanahu mendapatkan ancaman siksa yang amat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Adapun tersebarnya fahisyah, kejelekan di tengah-tengah orang-orang yang beriman, ini bisa dilihat dari dua sisi. Dua makna. Yang pertama, mahabbatu syuyu'il fahisyah fil mujtama' al-islami atau al-muslim. Yakni senangnya dia dengan tersebarnya kejelekan tadi di tengah-tengah masyarakat muslim. Ini sisi yang pertama. Jadi memang memasyarakat bagus ini. Dia senang dan hatinya tidak mengingkari. Kenapa? Karena al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wujubun awajibun bil qalbi. Dikarenakan mengingkari yang munkar ataupun mengingkari yang munkar itu hukumnya wajib ain bil qalbi, dengan hati. Kalau dengan hati itu wajib ain hukumnya. Mengingkari kemungkaran dengan hati itu hukumnya wajib ain. Setiap orang itu wajib mengingkari, tapi dengan hatinya. Entah itu dengan ketidaksukaan, dengan dia mengembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu, dengan kebencian terhadap kejelekan kemungkaran tersebut, ini sudah dengan hati. Atau bidoa, atau dengan doa, Allahumma hdihim, Allahumma musta'an. Yang itu ada dari dalam hatinya, ini wajib. Tapi kalau dengan lisan dan tangan, maka ini sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Maka seseorang yang di dalam hatinya itu tidak mengingkari, dalam hatinya itu tidak membenci, tidak mengingkari, pokoknya fine-fine saja, misalnya, maka ini sudah tergolongkan sebagai mahabbah, suka dengan kejelekan tersebut. Paham ya? Entah itu dengan tersebarnya film-film tadi atau majalah-majalah yang isinya perempuan yang tidak berpakaian, atau yang semisalnya, atau musifiyah. Nah, lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Ini yang sisi yang pertama. Sisi yang kedua, mahabbatu an tasyi'al fahisha fi syakhsin muayyan. Sukanya seseorang dengan fahisyah yang terjadi pada seseorang tertentu. Sudah individual, perorangan. Suka dia. Nah, wah, itulah
Apa? Malam ini dia melakukan ini dan itu. Siang tadi melakukan ini dan itu. Bagus. Ya, tidak apa-apa. Jadi dia santai saja. Bukan, Masya Allah, itu orang. Kan lain, dalam hatinya itu ada kebencian dengan perbuatan yang dikerjakan orang tersebut. Allahu Akbar. Allahu musta'an. Ini orang sudah begini dan begitu, masih saja ada kebencian dalam hatinya, pengingkaran dari dalam hatinya. Nah, maka ini yang seharusnya. Adapun kalau tidak demikian, maka ini sudah terjatuh pada mahabbah, sukanya dia, dan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal cuma sekedar suka kalau kejelekan itu ada. Ini sudah mendapatkan apa? Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini di antara sifatnya orang-orang munafik ini. Kisah ketika diceritakan Syekh Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihinnya, kisah ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ini difitnah oleh orang-orang munafikin yang masyhur terkenal dengan hadisul ifk, cerita palsu, berita-berita palsu tentang Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, ibunya kaum mukminin. Nah, yang mana ketika itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau berperang itu aqrana baina nisa'ihi, beliau mengundi di antara istri-istrinya, diundi, entah tidak tahu saya bagaimana caranya, diundi siapa yang muncul undiannya untuk ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Tidak tahu saya bentuknya, cara mengundinya gimana. Kalau kita paling suntuk. Saya tidak tahu caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengundi di antara istri-istri dia. Sehingga salah seorang di antaranya mereka ikut. Waktu itu Aisyah radhiyallahu anha. Setelah pulang dari peperangan, kebiasaan pasukan perang ketika hendak memasuki malam atau akhir malam, sudah mulai gelap, mereka istirahat menunggu waktu mulai perang. Mereka istirahat dan tidur. Dan Aisyah radhiyallahu anha waktu itu kehilangan kalungnya yang dipinjam dari Hafsah. Hilang kalung, sehingga dia turun nyari, tidak ketemu. Sampai kemudian ketika sudah nyari pulang, rombongan sudah tidak ada, sudah pergi rombongan perang pasukan. Kemana ini mereka? Dan sahabat yang memanggul beliau di atas apa namanya? Tandu, di atas tandunya. Itu tidak tahu kalau di atasnya tidak ada Aisyah. Karena waktu itu Aisyah masih kurus. Nah, sehingga ada beliau atau tidak ada, tandunya ini tidak terasa. Ada atau tidak ada itu seperti tidak ada. Sehingga ketika sahabat pergi meninggalkan tempat tersebut, dia tidak sadar kalau ternyata Aisyah tidak ada di atasnya. Karena ada atau tidak ada ya sama saja ringan. Ternyata barakallahu fikum setelah Aisyah datang, pasukan tidak ada. Dan ternyata kalungnya didapatkan di mana? Di tempat ketindihan unta. Jadi sudah pergi semua, ternyata kalungnya di situ dapat. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha waktu itu berinisiatif untuk tetap tinggal di tempat tersebut. Kata beliau, la'allal qaum sayarifun, mudah-mudahan mereka pasukan akan segera mengerti kalau saya itu tidak ada bersama mereka, sehingga mereka akan kembali menyusul saya. Sehingga lalu beliau tidur di tempat tersebut, di tempat di mana tandunya diletakkan. Tidur, nunggu saja. Nanti kalau dicari malah lebih banyak fitnahnya kan begitu. Mendingan nunggu. Ternyata di antara mereka ada seorang sahabat yang tertinggal juga, namanya Safwan ibn Mu'attal. Dan kebiasaan keumuman kita di antara sekian orang itu biasanya ada orang yang sulit bangun, saya yakin.
Di antara kita itu ada jenis orang itu kalau sudah tidur, masya Allah, bangunnya sulitnya bukan main. Nah, mau bangun setelah itu sholat subuh atau sholat apa saja, atau mungkin mau kalau sudah tidur itu seperti ka'annahu mayyit, seperti meninggal. Nah, digoyang-goyang, diapa-apakan, ini orang tidak bangun. Ribut kanan kirinya, suara ketok palu, suara apa saja juga tetap tidur. Kan ada jenis orang seperti itu. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa huwa, dan sahabat Mustafa bin Mu'attal termasuk orang yang jenisnya seperti itu. Radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau tidur itu sulit bangun. Illa kecuali aiqadahullah, kecuali Allah Subhanahu yang membangunkan sendiri. Jadi Allah yang artinya mentakdirkan dia bangun. Kalau Allah sudah mentakdirkan dia bangun, baru dia bangun. Nah, kalau dibangunkan sama orang belum tentu dia bangun. Dengar suara ribut pasukan, ada suara kuda, suara apa? Tidur aja dia. Nah, dan sahabat ini termasuk orang yang jenisnya seperti itu. Dan radhiyallahu ta'ala anhu Mu'attal terbangun, pasukan juga tidak ada. Tapi waktu itu beliau tidak jalan kaki. Beliau juga punya onta. Beliau menunggangi onta. Dan dari kejauhan kok ada orang hitam-hitam sedang berbaring di tanah. Kalau beliau melihat, oh itu Aisyah ummul mukminin. Wa kana ya'rifuha, dan Sofwan ibnu Mu'attal ini mengenal Aisyah. Tahu wajahnya Aisyah sebelum turunnya ayat hijab. Sebelum turunnya ayat hijab, waktu itu ayat hijab sudah turun. Dan Sofwan mengenal, tahu wajahnya Aisyah sebelum ayat hijab itu turun. Sehingga Sofwan tahu ini Aisyah ummul mukminin. Lalu Sofwan bin Mu'attal membawa ontanya mendekati Aisyah dan memberdirikan ontanya di samping Aisyah. Nah, jadi posisinya ini onta, ini Sofwan bawa tali ontanya di depan, Aisyah di sampingnya ini. La yatakallam, Sofwan tidak menegur, tidak salam, tidak ngomong apa-apa. Wala harf, meskipun satu huruf alif gitu enggak. Nah, meskipun satu huruf, Sofwan tidak ngomong apa-apa. Cuman berdiri aja di situ. Kenapa? Karena pemuliaan beliau, penghormatan beliau kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, atau istrinya Nabi. Nah, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak bicara sama orang seperti kita ini maksudnya. Seperti saya, menurut Sofwan bin Mu'attal, tidak pantas. Dalam keadaan Nabi tidak ada. Sedangkan ayat hijab sudah turun, sehingga beliau diam saja. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha menyangka, oh ini onta suruh di sini, oh berarti saya suruh naik mungkin maksudnya. Sehingga Aisyah segera berhijab dan naik ke atas ontanya. Setelah naik ke atas onta, baru Sofwan membawa tali kekangnya jalan sampai menuju kota Madinah. Nah, ketika masuk itu ke kota Madinah, sudah terang benderang, orang-orang munafikin melihat. Dan orang-orang munafik termasuk jenis orang yang apa? Yuhibuna, mereka menyukai ittisya, tersebarnya al-fahisha, kejelekan. Sudah mulai kasak kusuk, sindir sana, sindir sini. Bukan dengan kalimat-kalimat yang jelas, bukan. Tapi dengan kalimat-kalimat sindiran. Kadang orang begitu. Kalimat-kalimat sindiran yang diartikan bahwasanya mereka menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu taala anhu melakukan sesuatu yang keji. Nah, yang kemudian sebulan kemudian Allah Subhanahu menurunkan 10 ayat membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ini keadaannya orang-orang munafikin, suka dengan tersebarnya fahisyah di tengah-tengah kaum muslimin, kabar-kabar bohong, si fulan itu melakukan ini dan itu. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyatakan berkaitan dengan orang yang menuduh al-muhsanah wal-muhsanah bizina. Kata Allah Subhanahu wa taala, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada, seandainya mereka
tidak datang dengan seandainya mereka atau seharusnya mereka datang dengan 4 saksi atas tuduhan zina. Fa in lam ya'tu bisyuhada, kalau tidak bisa membawa 4 orang saksi tadi. Kalau tidak bisa membawa orang saksi, jadi saksinya cuma 3 atau 2 atau yang di bawah 4, fa ulaika indallahi humul kadhibun. Maka mereka dihukumi di sisi Allah sebagai orang-orang yang pendusta. Jadi saksi untuk tuduhan zina itu harus 4 orang atau lebih. Kalau cuma 3 atau 3,5 tidak diterima. Tidak diterima. Misalnya ada 3 orang yang bersaksi. Ya hakim, kami melihat si fulan dan si fulan melakukan zina. Maka harus ditanyakan, aina wahid, mana satu lagi? Kalau cuma 3. Ya, ini kami benar-benar serius demi Allah. Kami siap begini dan begitu. Kami benar-benar lihat dengan mata kami, kepala kami sendiri. Nah, 3 orang. Maka ini hukumnya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajridu samanina jaldah. Maka hendaknya engkau cambuk mereka dengan 80 kali cambukan. Jadi kalau ada 1 orang, 2 orang, atau 3 orang, atau 3,5. 3,5 bisa ya? 3,5 bisa. Datang kepada hakim lapor si fulan dan si fulan berzina dan tidak sampai 4 sempurna, maka justru dia yang dihukum dengan cambukan 80 kali. Paham? Maksudnya 4,5 saja, 3,5 tadi misalnya 4 orang tapi satunya perempuan. 4 orang tapi satunya perempuan. Karena perempuan dihukumnya apa? Setengah persaksian laki-laki. Kalau misalnya 3 orang laki-laki, maka harus ditambah dengan 2 orang perempuan. Kalau mau cukup 4. Kalau misalnya saksinya perempuan semua, 4 orang itu dihukumi 2. Kalau perempuan semua harus 8. Paham ya? Baik. Sehingga kalau tidak bisa datangkan 4 laki-laki, biar bagi syuhada, maka dihukumi bohong dan harus dicambuk. Sehingga sesama saksi harus konfirmasi dulu. Nah, barakallahu fiikum. Mungkin di sini ada pertanyaan, kenapa orang munafikin waktu itu tidak dicambuk? Nah, justru yang dicambuk 3 orang sahabat yang mulia, di antaranya Misbah bin Usasah. Ini sepupunya Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau termasuk orang yang hadir dalam perang Badar. Ini kena syubhatnya orang-orang munafikin sampai menuduh, sehingga beliau dicambuk oleh Rasulullah SAW 80 kali cambukan. 80 kali cambukan sebagai pengganti atas ucapannya. Tapi orang munafikin seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ini tidak dicambuk. Di sana khilaful ulama. Khilaful ulama di antaranya menyatakan karena orang munafikin ini tidak menuduh dengan tuduhan yang jelas. Jadi cuma sindiran-sindiran. Bukan tuduhan, jadi cuma sindiran-sindiran dalam obrolan-obrolan mereka, sesama mereka, atau di tengah kaum muslimin ngobrol-ngobrol. Cuma sindiran-sindiran yang orang itu mesti juga paham. Ini maksudnya Aisyah sama Sofwan bin Mu'attal. Nah, sebagian ulama mengatakan al-hudud, hukum had, hukum cambuk atau raujam atau misalnya, ini hanya dilakukan atau hanya pantas dilakukan untuk orang yang mutahharah atau yang tahir, yang ini seorang muslim yang baik, kemudian terjatuh pada kesalahan sehingga hukum hadnya ini menggugurkan dosanya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama tadi akrab. Nah, sehingga mereka orang-orang munafikin tidak dicambuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Mumpung hujan. Tapi jangan yang susah-susah ya. Tapi dari pelajaran tadi yang kita pelajari tadi, mungkin ada yang ditanyakan.
perempuan itu tidak berjalan hati. Ya kan di itu kita menjaga ini jangan bisa berduaan dan motor atau sedang seperti kadang-kadang yang lama terus akhirnya mau nyadari kalau berduaan itu seperti kita sadar kalau kita sering kita pulang sendiri akhirnya malam itu juga apalagi yang wanita misalnya korban malah atau di nanti saya terus jalan kaki yang wanita terus ada yang antara mereka itu dengan saya kalau nggak aman gimana nanti kalau terus nah itu disolusikan kalau tidak bisa kalau sendiri banyak ya makanya jalan maka jalan untuk mandornya walaupun rumahnya dibantu atau rumahnya gimana gitu itu enggak ada nanti kalau sudah mau jadi kira-kira kalau kita tepat gimana supaya tidak berkeluar lagi kalau nanti boncengan nanti tidak khawatir itu tidak sampai rumah atau sampai rumah tapi sampai lagi jadi nasihat itu nada umpama kita itu naik motor sendiri jalan di sana motor itu pun solusinya gimana atau yang wanita di depan atau laki-laki di belakang bisa saja kalau tahu ya. Yang ditanyakan apa ya? Solusinya itu tadi solusinya yang pertama tadi tentang sahabat Sofwan bin Mu'attal dengan Aisyah radhiyallahu sahabat tadi di mana cerita itu kita ambil padanya untuk orang sekarang itu yang berduaan bermesin berduaannya Sofwan sama Aisyah tadi itu karena sahabat sekarang kita ambil orang sekarang itu juga caranya supaya tidak berduaan banyak terjadi fitnah. Nah, tentang sahabat tadi Sofwan bin Mu'attal dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, ini sudah turun ampunannya, pembelaannya dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jelas. Ahkamnya itu jelas mengenai Aisyah dengan Sofwan. Nah, adapun untuk yang ditanyakan yang berikutnya tadi, di sana ada kaidah dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Di antara perkara yang tidak diperbolehkan adalah inkarul munkar bi syai'in munkar au ankar minhu. Mengingkari satu kemungkaran dengan sesuatu yang munkar juga atau kemungkarannya lebih. Paham ya? Mengingkari kemungkaran dengan satu kemungkaran atau tingkat kemungkarannya itu lebih parah. Maka dalam keadaan seperti ini tidak dikerjakan inkarul munkar. Nah, seperti yang dicontohkan tadi ya di Allahu Akbar. Itu biasanya mau. Bukan masalah maunya. Sekarang di sana kemungkarannya jauh lebih besar. Kemungkaran jauh lebih besar. Yang pertama, seandainya dia sadar pun, ketika itu saja mungkin takut dia atau yang semisalnya. Adapun nanti ya sama saja. Kenapa? Karena dia terjatuh pada kesalahan tersebut lil jahli, karena jahilnya, karena dia tidak tahu. Atau li zulmi, atau karena kezaliman dia sudah tahu tapi sengaja. Sehingga nasihat yang kita sampaikan ini la'alla barangkali dalam keadaan seperti itu, di tempat-tempat yang memang orang suka melakukan al-fahisyah, kemudian kita tempuh cara yang demikian, dikhawatirkan justru ini menambah kemungkaran yang jauh lebih besar. Nah, fatawakal Allah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu. Berikan nasihat kepada orang yang kita pandang lebih berhak mendapatkan nasihat. Kita berikan nasihat kepada orang
yang kira-kira kita pandang orang yang yakbal al-haq, menerima al-haq atau yang semisalnya. Adapun dengan setiap orang yang kita temui ini keliru kita tegur, ini keliru kita tegur, ini dikhawatirkan dia justru terjatuh pada kemungkaran yang jauh lebih besar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menempuh cara yang seperti itu. Setidaknya ini khilafu sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisih sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya, ngaji kemana? Ada yang di orangnya tidak ada. Oh, Yang laki-laki. ihris ala ma yanfa'uk, berusaha untuk sesuatu yang bermanfaat untukmu.